Setiap tahun berjumpa dengan hari raya, tapi kok seakan-akan rasanya itu hampa, nggak ada artinya. Kira-kira sebabnya apa? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya tentu berbeda dengan hari-hari yang lain. Hari raya itu adalah hari yang istimewa, hari yang diberkahi oleh Allah, hari yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, banyak kebaikan, hari di mana kaum muslimin merasakan kegembiraan, merasakan kebahagiaan. Akan tetapi, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian kaum muslimin, ada sebagian orang yang dia itu setiap tahun berjumpa dengan hari raya, setiap kali dia berjumpa dengan hari raya, dia merasa bahwa hari raya yang dia jumpai tersebut seakan-akan kosong, seakan-akan hampa, seakan-akan tidak ada artinya. Dia tidak merasakan kegembiraan pada hari raya tersebut. Nah, kira-kira sebabnya apa? Kenapa dia tidak merasakan kegembiraan? Kenapa dia merasa hampa, merasa kosong ketika berhari raya? Mungkin di antara sebabnya adalah karena dia kurang memperhatikan adab ketika berhari raya. Kurangnya dia memperhatikan sunnah ketika berhari raya. Nah, di sini kita akan sebutkan ada beberapa adab-adab, beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika kita berhari raya. Yang pertama adalah kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mandi sebelum kita berangkat melaksanakan sholat. Ya, sebelum kita melaksanakan sholat hari raya, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Kenapa kita dianjurkan? Karena pada saat itu banyak kaum muslimin yang berkumpul. Banyak orang yang berkumpul pada saat itu, maka kita dianjurkan untuk mandi. Ketika hari Jumat saja kita dianjurkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi, terlebih ketika hari raya tahunan, hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Maka kita lebih dianjurkan lagi untuk mandi. Kemudian sunnah yang kedua adalah kita berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Dan tentunya anjuran ini atau aturan berpenampilan, berhias diri, berpakaian yang terbaik, ini berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan ini bisa memunculkan fitnah sehingga lebih aman bagi mereka untuk tidak menampakkan kecantikan mereka di hadapan laki-laki yang lain. Ya, karena kecantikan wanita itu hanya spesial, hanya khusus untuk para suaminya. Kemudian sunnah yang ketiga atau adab yang ketiga ketika berhari raya adalah kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat hari raya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri khususnya. Ya, kalau Idul Adha kita disunahkan untuk menahan diri terlebih dahulu sampai nanti kita disunahkan untuk memakan daging kurban. Nah, untuk hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk makan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena ada larangan berpuasa di hari raya. Sebagai tanda bahwa hari tersebut kita tidak berpuasa adalah kita makan terlebih dahulu ya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sunnah yang keempat, adab yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika berhari raya adalah kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Dan bertakbir ini ketika masuk malam hari raya kita sudah dianjurkan untuk bertakbir, terlebih lagi ketika di hari raya, di pagi hari kita ingin pergi ke tempat sholat, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir dari rumah kita ya, sampai ke tempat sholat. Dan disyariatkan bertakbir ini dilakukan oleh setiap orang, setiap kita bertakbir ya, tidak dilakukan secara berjamaah, tapi dilakukan oleh setiap kita dengan suara yang jahar atau mengeraskan bacaan takbir. Dan ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama madhab sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa. Kemudian adab yang kelima atau sunnah yang kelima ketika kita berhari raya adalah kita saling mengucapkan
ucapan selamat atau tahniah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika berhari raya, mereka saling mengucapkan selamat. Ya, mereka mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan menerima amalan kalian. Ya. Dan tentunya di dalam perkara ini, sebenarnya dalam perkara ini tidak ada aturan ketat. Ya, tidak ada aturan yang ketat di dalam syariat kita. Ucapan apapun yang disampaikan, yang diutarakan, selama maknanya itu tidak keliru, maka dia boleh menggunakannya, boleh dia mengucapkannya. Seperti hanya Aidun Mubarak minal a'idin wal faizin, ya, selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Boleh, ya. Dan tentunya yang terbaik adalah kita mendoakan saudara kita, ya, dan mendoakan untuk diri kita sendiri juga agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh, kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kemudian adab atau sunnah yang keenam, yang terakhir, adalah melewati jalan yang berbeda. Ketika kita pergi ke tempat sholat di hari raya, kita pergi melalui jalan A, ketika balik pulang kita lalui jalan yang lain, ya, jalan B ataupun jalan C dan jalan-jalan yang lain. Berangkat dari satu jalan, kembali dari jalan yang berbeda, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hikmahnya adalah bahwa semua tempat-tempat yang kita lewati, ya, bagian dari bumi Allah ini akan menjadi saksi bagi kita ketika kita beramal. Jadi ketika kita melewati satu jalan ini akan menjadi saksi. Kemudian ketika kita pulang melalui jalan yang berbeda, maka jalan yang berbeda itu juga akan menjadi saksi ketika kita beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini, adab-adab ini, agar hari raya kita semakin bermakna, hari raya kita semakin diberkahi, dan semakin istimewa. Semoga hari raya yang kita hadapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.